everyone, it's me again Berlin. Welcome back to The Talk or Genusian Talk. Ada yang berbeda dari episode sebelumnya di Genusian. Di episode kali ini, aku bakal bahas topik khusus spesial di Hari Kartini. By the way, Hari Kartini itu tidak hanya diperingati sebagai hari kelahiran beliau saja Genusian. Berarti hari ini pun menjadi hari yang spesial bagi para wanita di seluruh Indonesia. Kenapa sih? Karena atas dasar beliau emansipasi wanita di Indonesia dapat digaungkan, dan juga atas jasa beliau juga hak perempuan menjadi setara di Indonesia, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, bahkan untuk menjadi sosok yang berpengaruh. Tapi menurut Genusian, sebenarnya wanita boleh nggak sih menjadi sosok yang berpengaruh? Di episode kali ini aku bakal bahas nih, mulai dari bagaimana emansipasi dapat terbentuk, lalu boleh nggak sih wanita menjadi sosok yang berpengaruh, dan yang terakhir aku bakal kasih beberapa tips untuk para Genusian woman menjadi independent woman. So without any further ado, check this out. Gerakan emansipasi wanita di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 ketika Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh perempuan Indonesia yang berasal dari keluarga bangsawan di Jawa Tengah, memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Kartini dikenal karena korespondensinya dengan teman-temannya di Eropa yang memperluas pandangannya tentang dunia dan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Kartini pun membuat sekolah khusus perempuan yang bernama Sekolah Kartini. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang setara bagi para wanita pada saat zaman itu. Dan juga sekolah ini dikhususkan untuk para perempuan yang ingin belajar dan terus berkembang. Kartini juga membuat surat-surat yang berisi tentang hak-hak untuk memperjuangkan hak perempuan dan kesetaraan gender. Dan surat-surat tersebut dijadikan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Surat-surat tersebut tentunya menginspirasi bagi orang luar dan orang Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Lalu, organisasi-organisasi wanita di Indonesia membuat gerakan emansipasi wanita di Indonesia itu semakin meningkat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gerakan-gerakan wanita di Indonesia ini mulai terbentuk di Genusian, mulai dari Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani dan gerakan-gerakan lainnya. Organisasi-organisasi ini mengkampanyekan hak-hak perempuan melalui aksi dan juga advokasi. Nah, setelah emansipasi wanita digaungkan di Indonesia, menurut Genusian, boleh nggak sih wanita menjadi sosok yang berpengaruh? Di sini aku bakal ngasih beberapa pandangan kenapa wanita boleh menjadi sosok yang berpengaruh. Pertama-tama, alasan wanita dapat menjadi sosok yang berpengaruh karena wanita biasanya memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dengan hal seperti itu, wanita tentunya dapat mengambil langkah-langkah yang jauh lebih strategis untuk menentukan tujuan hidupnya dan menginspirasi bagi orang lain. Lalu, yang kedua, biasanya wanita itu memiliki kemampuan komunikasi yang jauh lebih baik. Karena dengan kemampuan komunikasi yang jauh lebih baik, hal tersebut dapat membuat hubungan yang jauh lebih kuat dan mempererat hubungan kita dengan masa depan kita. Tapi Genusian, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tidak bergantung dari jenis kelamin atau gender seseorang, melainkan dari kualitas kepemimpinan dan juga kemampuan orang tersebut. Wanita juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan sosok kepemimpinan ataupun menjadi sosok yang berpengaruh. Saat ini juga banyak wanita yang telah menjadi pemimpin ataupun sosok-sosok yang berpengaruh di berbagai bidang, mulai dari politik, sosial, akademisi, dan hal yang lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan potensi wanita untuk menjadi sosok yang berpengaruh. Sejarah pun telah membuktikan bahwa wanita itu bisa menjadi sosok pemimpin. Contohnya, Queen Elizabeth II. Dia telah berhasil memimpin kerajaannya selama kurang lebih 70 tahun dan berhasil melewati berbagai rintangan yang ada. Dan juga ada Angela Merkel,
salah satu mantan kanselir Jerman yang berhasil menjadi pemimpin wanita di negaranya. Tapi Genusian, sebelum kita menjadi sosok yang berpengaruh, tentunya kita harus menjadi sosok yang independen terlebih dahulu. Kita nih harus jadi wanita yang independen. Wanita independen itu apa sih? Wanita independen adalah wanita yang menjalani kehidupannya secara mandiri dan tanpa bergantung terhadap orang lain. Aku juga udah kumpulin nih beberapa tips buat para Genusian untuk menjadi wanita independen. Yang pertama, jangan takut untuk memimpin. Wanita independen biasanya cenderung lebih semangat untuk memimpin grup ataupun kelompoknya. Dan juga apabila seorang wanita independen telah berani untuk belajar memimpin, maka dia pun akan lebih berani untuk memimpin kehidupannya dia sendiri. Lalu yang kedua, belajar tanggung jawab. Sosok yang independen adalah sosok yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di semua kehidupan dia. Sosok yang independen juga tidak akan menyalahkan orang lain apabila terjadi kesalahan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, jangan menyerah pada ketakutan. Sosok yang independen itu nggak mungkin dong penakut, juga pesimis, dan yang lainnya. Cobalah untuk menghadapi ketakutan tersebut dengan kepala yang dingin dan tekad yang kuat. Yang keempat, jangan malu untuk meminta bantuan. Dengan menjadi sosok yang independen bukan berarti kalian itu nggak boleh meminta bantuan nih Genusian. Tapi ketika kalian memerlukan bantuan tersebut, kalian boleh banget untuk meminta bantuan kepada orang lain yang sekiranya dapat membantu Genusian. Dan yang terakhir, just be yourself. Ini tuh yang paling terakhir dan yang paling penting. Jadilah bangga terhadap dirimu sendiri. Jangan sampai kalian fokus untuk menjadi sosok independen, tapi kalian tidak percaya diri dan tidak bangga terhadap apa yang kalian miliki. Meskipun wanita memiliki potensi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin ataupun sosok yang berpengaruh, tapi masih terdapat banyak rintangan dan juga diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi pemimpin, terutama dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan yang sama untuk menjadi seperti laki-laki. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang inklusif dan berkeadilan, kita harus terus memperjuangkan kesetaraan gender dan menyingkirkan diskriminasi terhadap wanita yang menjadi pemimpin ataupun sosok yang berpengaruh, sehingga nantinya wanita dan laki-laki akan memiliki hak yang sama dan juga setara. Ada satu quotes dari R.A. Kartini yang dari dulu sampai sekarang aku tuh suka banget. Kalimatnya kayak gini. Jangan pernah menyerah dan teruslah mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Selamat Hari Kartini, aku Berliana. Sampai jumpa di Detox selanjutnya. Bye-bye.